Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani, NIM 1913201113, mahasiswa Stikes Alifah Padang, Prodi Kesehatan Masyarakat. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah anti korupsi. Dalam masa pandemi ini, saya berharap teman-teman semua yang ada di rumah atau yang sedang menonton video saya kali ini dalam keadaan sehat walafiat ya, tetap menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu korupsi, penyebab korupsi, dan dampak masif korupsi. Nah, pertama-tama kalian tahu nggak sih apa itu korupsi? Korupsi atau rasuh dari bahasa Latin yaitu corruptio, dari kata kerja yaitu corromper, yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, dan menyogok. Sedangkan definisi korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Menurut Muhammad Mat Ali 1998, satu, korup artinya busuk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri, dan sebagainya. Kedua, korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok. Ketiga, koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. Kedua, ada penyebab korupsi. Penyebab korupsi dari faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi seseorang. Hal ini ditandai dengan adanya sifat manusia yang dibagi menjadi dua aspek. Satu, berdasarkan aspek perilaku individu. Aspek perilaku individu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sifat tamak atau rakus. Tamak atau rakus merupakan sifat manusia merasa selalu kurang atas apa yang dimilikinya, atau bisa juga disebut dengan rasa kurang bersyukur. Orang yang tamak memiliki hasrat untuk menambah harta serta kekayaannya dengan melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain, seperti korupsi. Selanjutnya, moral yang kurang kuat. Orang yang tidak memiliki moral yang kuat tentunya akan mudah tergoda dengan perbuatan korupsi. Dan yang ketiga ada gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup tentunya akan menjadi salah satu faktor penyebab korupsi. Bila seseorang memiliki gaya hidup yang konsumtif dan pendapatannya lebih kecil dari konsumsinya tersebut, maka hal ini akan menjadi faktor penyebab korupsi. Dan yang kedua, berdasarkan aspek sosial. Aspek sosial bisa menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi. Hal ini bisa terjadi karena dorongan dan dukungan dari keluarga, walaupun sifat pribadi seseorang tersebut tidak ingin melakukannya. Selanjutnya ada faktor eksternal. Penyebab korupsi lebih condong terhadap pengaruh dari luar. Faktor eksternal tersebut dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Penyebab dalam aspek ini adalah nilai-nilai dalam masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Tidak menyadari bahwa yang paling rugi atau korban utama ketika adanya korupsi adalah mereka sendiri. Selain itu, masyarakat tidak menyadari bahwa kalau mereka sedang terlibat dalam korupsi. Korupsi tentunya bisa dicegah dan diberantas apabila ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut. Untuk itu diperlukan adanya sosialisasi dan edukasi tentang kesadaran dalam menanggapi korupsi ini bagi masyarakat. Kedua, ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi hampir mirip dengan perilaku konsumtif pada faktor internal. Bedanya, di sini lebih ditekankan kepada pendapatan, bukan kepada sifat konsumtifnya. Dengan pendapatan yang tidak mencukupi, bisa menjadi penyebab korupsi dilakukannya seseorang. Tiga, ada aspek politis. Pada aspek politis, korupsi bisa terjadi karena kepentingan politik serta meraih dan mempertahankan kekuasaan.
Biasanya, dalam aspek politis ini bisa membentuk rantai-rantai penyebab korupsi yang tidak terputus dari seseorang kepada orang lain. Dan yang keempat, aspek organisasi. Penyebab korupsi ini bisa terjadi karena beberapa hal, seperti tidak adanya teladan kepemimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadai sistem akuntabilitas yang benar, serta kelemahan sistem pengendalian manajemen dan lemahnya pengawasan. Dampak masif korupsi. Dampak ekonomi. Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat terhadap sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan rakyat. Pada dampak ekonomi ini terdiri dari 1. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal. Ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup juga menjadi mahal dan resiko pembatalan perjanjian jika sewaktu-waktu ada penyelidikan dari pihak berwenang. Investasi di negeri yang korup juga mahal karena adanya biaya siluman. Hal ini membuat para investor menjadi enggan melakukan investasi dan memilih negara lain sebagai tempat investasi, sehingga negara yang korup ditinggalkan atau dijauhi oleh para investor. Padahal sebenarnya investor itu ikut membantu mendorong laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Yang kedua, ada penurunan produktivitas. Negara yang korup menimbulkan produktivitas yang semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi yang semestinya berkembang lebih baik atau dapat melakukan pengembangan dalam kapasitasnya. Produktivitas ini menyebabkan permasalahan yang cukup rumit seperti tingginya PHK dan meningkatnya angka pengangguran yang akhirnya akan terjadi kemiskinan masyarakat yang cukup meluas. Yang ketiga, ada rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, rusaknya jalan-jalan, ambruknya jembatan, tergulingnya kereta api, dan yang lainnya adalah contoh nyata bahwa di negara kita ini kualitas barang dan jasa sangatlah rendah. Pejabat birokrasi yang korup akan menambah kompleksitas permasalahan dalam proyek pembangunan yang ada, karena mereka menyembunyikan berbagai perbuatan korup yang dilakukannya. Yang keempat, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Di Indonesia dikenal dengan berbagai macam pajak seperti pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penambahan nilai (PPN), dan masih banyak yang lainnya. Selain sebagai pendapatan negara, pajak juga berfungsi sebagai stabilitas harga sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi. Kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak karena adanya kenyataan bahwa banyak sekali pegawai dan pejabat pajak yang bermain kotor atau KKN untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya dirinya sendiri. Yang kelima, ada meningkatnya hutang negara. Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang sudah semakin besar. Setelah dampak ekonomi, yang kedua ada dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Terdiri dari 1. Mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. 2. Pengentasan kemiskinan berjalan lambat. 3. Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. 4. Meningkatnya kriminalitas. 5. Solidaritas yang semakin langka. Dan yang ketiga ada runtuhnya otoritas pemerintah. 1. Matinya etika sosial dan politik. 2. Tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Dan yang ketiga, birokrasi tidak efisien. Yang keempat ada dampak politik dan demokrasi. 1. Munculnya kepemimpinan korup. 2. Hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. 3. Menguatkan plutokrasi. 4. Hancurnya kedaulatan rakyat. Dan yang kelima ada dampak terhadap penegak hukum. 1. Fungsi pemerintah mandul. 2. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara.
Nah, yang selanjutnya ada dampak terhadap keamanan dan pertahanan. 1. Lemahnya alutsista dan SDM. 2. Lemahnya garis batas negara. Dan yang ketiga, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada dampak kerusakan lingkungan. 1. Menurunnya kualitas lingkungan. Dan yang kedua, menurunnya kualitas hidup. Baiklah, sekian materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.